Sekarang kita akan bahas soal Tailwind di React. Lebih tepatnya, kita akan bahas soal cara nulis kelas Tailwind di React. Karena React ini kan JavaScript. Jadi kita bisa nulis function, array, dan semacamnya di dalam elemen React kita. Nah itu kenapa kita akan bahas soal Tailwind spesifik di React. Jadi kita akan nyari cara nih yang lebih enak itu untuk nulis kelas-kelas Tailwind kita untuk sebuah elemen. Contohnya kayak gini. Di sini ada button ya. Button ini punya spesifik visual. Nah, dia butuh kelas Tailwind yang banyak nih. Kayak gini contohnya. Nah, semakin banyak kelas Tailwind, itu semakin gak enak, jujur aja nih. Kayak gini kan gak enak dibacanya, dan juga lebih susah gitu nyarinya, nge-scan-nya gitu. Nah, kita nge-build-nya kayak gini. Kemudian kita pengen ganti padding, ganti height misalkan, atau ganti warna bordernya, ya kita harus nyari nih, kayak gini nih. Nah, di beberapa kasus kalau di editor itu biasanya jadi inline, jadi satu baris ke samping gitu sampai harus di-scroll gitu. Kecuali kalau lu pakai semacam word wrap gitu, jadi dia ke bawah otomatis. Kayak gitu ya. Pada dasarnya kan kayak gini nulisnya. Kalau di React ya kita pakai class name ya di sini. Tapi ya sama aja ke samping kayak gini gitu. Nah, ini nggak enak gitu. Kalau di dalam konteks browser dia nggak peduli mau kelasnya sebanyak apa dan mau seenggak enak apa, sejelek apa gitu. Yang penting itu standar, ya si browser bakal ngerti itu tuh kelasnya CSS. Ya dia bakal ngerender jadi visual, jadi button, misalkan buttonnya ada backgroundnya, rounded, kemudian fontnya ukurannya berapa, ya gitu. Jadi dia nggak peduli. Nah yang harus kita pedulikan itu ya kita sendiri gitu sebagai developer. Karena kalau kita nulisnya kayak gini, yang dimana ini jadinya nggak enak gitu dan jelek gitu, itu bakal tadi tuh bakal ribet ketika kita mau maintain gitu, mau ganti satu kelas gitu harus nyari kayak gini. Nah kita akan nyari cara nulis kelas-kelas ini supaya lebih, ya paling nggak jadi nggak kayak gini lah, nggak sebaris kayak gini gitu. Nah di Medium ini gue pernah tulis story soal menulis komponen Tailwind di React. Jadi ini yang akan kita bahas di video kali ini gitu. Oke, di sini dijelasin juga ya dari awal gitu masalahnya juga. Nah sebelum ini juga gue pernah nulis soal ini Tailwind yang dimana kalau di HTML atau di Tailwind ya, kenapa jadi HTML? Lebih tepatnya di Tailwind kalau kita punya banyak kelas ya jadi semakin jelek si HTML-nya. Ini terlepas dari HTML ya, maksudnya kalau lu pakai React ya si React-nya jadi berantakan juga gitu. Karena kan ya sama aja kalau lu pakai JSX gitu. Kan mirip-mirip tuh. Ini juga gue pernah tulis nih di Medium, lu bisa baca. Karena ya tadi tuh jadi gak enak aja gitu. Nah, di sini juga dijelasin cara-cara yang paling basic gitu untuk mengatasi hal tadi, juga sampai menemukan yang menurut gua enak juga nih cara nulis kayak gini gitu. Ini cukup panjang juga ya, gua nggak sadar ini cukup panjang, ada berapa menit sih? Oh 16 menit. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas. Nah sekarang sebelum kita fokus ke Tailwind ya, kita perlu initiate atau bikin sebuah project React dengan feed di sini ya. Bukan ini dong. Ini nih. Kita akan pergi ke Alacrity. Di sini gue pakai Alacrity untuk ya biasa ya pakai Neovim karena memang gue pakai Neovim. Kita akan bikin satu project React. Di sini kita pakai Yarn. Kita paste di sini. Dia bakal nanya nih. Kita akan belajar Tailwind React CN aja, kelas name maksudnya. Kita pakai React tapi pakai JavaScript aja ya, JavaScript SVC. Nah, kita akan pergi ke dalam folder tersebut lalu kita install dependencies-nya. Ini butuh beberapa waktu karena tergantung dengan koneksi internet gitu. Sebenarnya lu nggak perlu sama juga pakai Yarn gitu. Mungkin lu biasa pakai npm atau pakai yang lain kayak pnpm juga nggak masalah. Karena gue memang kebiasaan pakai Yarn aja. Karena udah lama ya, gue udah pernah nyoba switch ke pnpm gitu supaya lebih efisien di space-nya karena kan dia
cukup bagus di bagian itunya. Cuman tetap aja karena kebiasaan gitu jadi gue kayak nggak biasa gitu. Balik lagi ke yarn lagi, balik lagi ke yarn lagi gitu. Jadi ya udahlah pakai ini. Walaupun ya resikonya jadi gitu ya, di space-nya cepet habis karena dia nge-cache. Cara ngehandle di file systemnya ya kayak gitu dia. Oke, udah selesai ya. Jadi kita bisa jalanin dev servernya. Kayak gini. Nih ya, udah jalan. Nah, berikutnya kita perlu install Tailwind-nya dulu. Kan kita bahas Tailwind. Jadi kita perlu pasang dulu Tailwind-nya. Oke, kita exit lagi. Sebenarnya ada template-nya ya di atas, tapi nggak apa-apa. Kita install aja manual sini. Beres tuh. Ketika udah beres, kita init. Kemudian seperti biasa kita buka di sini, lalu pergi ke config. Nah, sekarang kita ganti kontennya jadi ini. Oke ya. Beres. Bikin file CSS. Kemudian bla bla bla, udah tinggal bikin file CSS-nya. Sebenarnya nggak usah bikin sih. Karena kita nggak bakal modifikasi CSS apapun di dalamnya. Jadi kan dia nge-linknya di sini index CSS nih. Jadi sebenarnya kita bisa edit di sini. Cuman karena kita pakai Tailwind, kita bisa langsung import dari Tailwind-nya nih. Harusnya bisa ya. Karena dia punya CSS sendiri tuh di situ. Bisa nih. Kayak jalanin lagi nih servernya. Gini, ups. Apa nih? Oke. Udah tuh. Bener ya, udah bisa tuh. Jadi kita nge-include file CSS yang ada di modul Tailwind CSS. Jadi kita nggak perlu bikin CSS manual atau include ini secara manual. Karena di file ini isinya ini juga gitu. Kecuali kita ada kasus mau modifikasi ya, bikin aja. Nggak dosa ini kan. Oke, kita hapus ini, kita hapus semuanya, kemudian kita bikin ini dulu. Hello. Lalu kita hapusin, karena kita nggak butuh ini, nggak butuh ini. Udah ya. Balik lagi ke sini. Oke, nah berikutnya gue akan ngerapihin ini, si workspace-nya, supaya browser kanan, si editornya sebelah kiri. Lebih enak lagi gitu dilihatnya. Oke. Sebelum lanjut, kita akan hapus ini dulu nih. Kita nggak butuh indeksnya. Jadi blank aja gini. Biar fokus. Oke. Nah, kita bikin semacam wrapper presentasi. Jadi bikin flex, kemudian item center, flex, item center, justify center, minha screen. Ini. Oke. Sekarang kita akan belajar bikin button. Nulis button. Karena kita bukan belajar soal UI design, jadi kita nggak fokus di desainnya bagus atau enggak. Oke, kita bikin seadanya aja. Misalkan PX-nya 4, rounded, kemudian kita bikin background-nya blue 500, text-nya white, lalu font semi-bold. Kita bikin namanya button gini. Kita bikin kayak gini ya. Kemudian kita bikin hover BG Blue 500
jangan 500 juga lah, nggak ada efeknya dong. Kita bikin shadow misalkan ya, shadow XL, shadow-nya blue, 500 juga, atau ya kurangin lah ya 300 kayak gini. Kemudian kalau di hover shadow-nya jadi none, kayak gini. Nah, supaya ada efeknya kita kasih transition. Nah, kan jadi kayak gini tuh. Jadi kita bikin button kayak gini. Nah, gua zoom biar kelihatan ya. Kayak gini nih. Oke, sekarang kita udah bisa lihat masalahnya. Di sini panjang banget ya. Jadi harus ke samping. Nah, seingat gua juga di ya beberapa text editor atau IDE yang konvensional itu ya dia ke samping juga biasanya gitu. Karena memang di sini bikinnya satu baris gitu, jadi ke kanan semuanya. Kecuali kalau diaktifin word wrap-nya tadi. Jadi dia ke bawah dan itu nggak enak. Gua nggak biasa ngoding di editor yang otomatis ke bawah gitu, kecuali dari formatter ya. Gua lebih baik nge-scroll ke kanan gitu karena susah navigasi ininya, navigasi kursornya. Jadi nggak enak lah gitu. Oke ya, di sini simpelnya kayak gini. Nah, kalau karena kita di React, di sini kita bisa nulis JavaScript dalam ya. Kayak gini, karena kan kita bisa nulis pakai curly braces ya. Di sini udah bisa nih nulis ya expression atau kode JavaScript. Kayak gini misalkan. Tuh kita udah bisa bikin alert di sini. Kemudian selain itu ya kita bisa nulis console log segala macam termasuk function execution. Ya termasuk yang lain-lain juga. Nah, yang paling simple untuk ngatasin ini supaya ke bawah, itu kita bisa bikin pakai template literal. Kayak gini, pakai backticks. Kayak gini ya, kita hapus kutipnya, kita save. Nah, kemudian kita taruh kayak gini nulisnya, jadi ke bawah gitu. Kita taruh ke bawah, kemudian kita taruh ke bawah, kita taruh ke bawah, taruh ke bawah. Ini ya, taruh ke bawah. Kemudian kita kasih indent yang benar. Nah, ini paling enggak jadi gampang di-scan. Paling enggak ya, ini paling enggak paling minimal lah, minimal dia gampang di-scan, kelihatan semuanya. Padding-nya di sini, rounded-nya di sini, ada background, ada hover, ada shadow, hover, text white, font semi bold, dan juga yang lainnya nanti mungkin kalau misalkan kita pengen lebih spesifik lagi. Kayak gini ya. Ini paling enggak jadi kelihatan semuanya. Kalau ke samping tadi kan jadi susah di-scan-nya gitu. Karena kita bacanya ke samping gitu. Jadi susah lah gitu. Kalau kayak gini kan ke bawah kelihatan lebih enak. Kalau kita inspect di sini, si kelas tersebut, dia jadi ke bawah juga nih. Ke bawah juga tuh kan. Jadi di-render sesuai dengan yang ada di sini. Ini kalau pakai template literal, sorry. Jadinya kayak gini. Cuma dia tetap jalan, dianggapnya valid. Nggak peduli walaupun bentuknya kayak gini, dia tetap bisa dianggap regular gitu atau sah lah. Gue juga ada tulis deh di bagian sini. Mana ya? Di sini. Bagian template literalnya. Susah ya ngomong literal gitu. Harus belajar sama pemuda Jaksel. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Walaupun kelihatannya nggak normal ya, karena yang biasa kita lihat pada umumnya kan ke samping kayak gini, ya kan? Nah, karena kita pakai template literal ini, jadi ke bawah kan kayak gini. Jadi dia bener-bener sesuai dengan yang kita tulis gitu. Di sini dijelasin tidak normal seperti pada umumnya, kode di atas masih dianggap valid oleh HTML5 spec. Jadi walaupun kayak gini ya dia tetap valid gitu dan dibaca dengan baik oleh browser. Pertama dia valid dan juga ya dia tetap jalan di browser. Jadi oke, sah-sah aja kayak gini gitu. Cuman masalahnya kalau kita nulis kayak gini itu seringkali tidak ramah dengan si prettier gitu atau kode formatter lah, entah lu pakai tools apa gitu. Nah, di konteks gua ini seringkali itu
nggak rapi gitu yang di oleh apa dirapihin ya atau apa sih gue ngomong apa sih di formatnya gitu sorry jadi susah gue mau ngomong itu seringkali gitu nggak rapi lah kalau kita nulisnya di template literal kalau kita pakai kode formatter semacam Prettier mungkin ada config-nya gue belum nyari lagi dan juga belum fokus ke situ dan memang gue jarang banget pakai template literal gitu. Gue biasanya pakai cara-cara lain. Oke, tapi paling nggak jadinya lebih lebih rapi, lebih bisa di-scan gitu. Gitu ya. Nah, supaya lebih enak dan juga biasanya kalau kita pakai kode formatter semacam atau kode beautifier semacam si tadi tuh Prettier, kalau kita pakai array itu lebih enak di formatnya gitu. Dia bakal otomatis ke bawah biasanya gitu. Nah, jadi tinggal kita bikin ininya aja. Kita transformasi kode tadi yang sebelumnya template literal kayak gini, kita tulis jadi array. Kayak gini. Tentu ini belum semua ya, karena kita harus quote ini pakai kutip gitu. Kemudian ntar gue lagi nyari cara biar dia bisa sekaligus gitu. Pakai ini aja lah. Kayaknya bisa nih. Bisa kan? Oh. Nah, ini jadinya kayak gini. Prettier gue jalan gak ya? Tuh, jalan kan. Jadi kalau kita pakai array seringkali lebih ramah si kode formatternya atau beautifiernya yang kayak yang gue pakai ini. Jadi kalau kita nulisnya ke sini gitu, kemudian nulis ke sini lagi, nah dia bakal langsung ke bawah. Walaupun kalau nulisnya kayak gini kan jadi ekstra ya. Kita harus nulisnya dalam quote gitu, di dalam array, kemudian juga lebih ya lebih extra work gitu dan jadi agak ribet harus kita quotein satu-satu dan pakai koma gitu kan. Mirip-mirip kita nulis pakai CSS in JS ya. Harus harus kayak gini. Tapi ini lebih ramah gitu. Ini gua nunjukin aja. Kalau dalam kasus gua lebih ramah si kode beautifier-nya tadi atau lebih spesifiknya si Prettier ini itu ke array. Kalau ke template literal tanpa ekstra config itu biasanya kayak tadi tuh jadi harus bawain sesuatu juga ya tadi jadinya ke bawah di si bagian browsernya. Oke di sini jadi ada koma ya. Tentu aja kita nggak mau ada koma di sini dan kodenya jadi nggak jalan. Nah untuk itu kita bisa pakai toString di sini. Bukan toString ya, pakai join salah gua. Kayak join spasi gini. Nah jadi jalan nih. Oke, jadi kalau kita pakai array, kita harus pakai cara ini. Jadi pertama kita tulis kelas-kelasnya pakai quote, terus pakai koma, kemudian kita tambahin join di akhir, karena memang ini array. Karena kalau kita nggak pakai join, kemudian kita spesifikin atau tulis space kayak gini, dia bakal ada koma kayak tadi kan. Jadi kodenya nggak jalan dong. Gitu. Kalau kita pakai join kayak gini ya, dia bakal dipisah pakai spasi. Jadi lebih rapi gitu. Walaupun jadi kebalikannya. Kalau tadi yang sebelumnya pakai template literal itu dia lebih mudah diketikkan, kita pakai template literal, pakai backticks, kita tulis ke bawah satu-satu gitu kelasnya. Tanpa harus pakai quote, tanpa harus pakai koma. Enter-enter aja ke bawah gitu dan tanpa harus pakai join. Itu lebih gampang di type-nya. Cuman dia bakal jelek di bagian browsernya gitu. Kemudian juga di bagian formatternya tadi jadi nggak serapi di array ini. Nah kalau pakai array ini agak susah di type atau diketik karena kita butuh kerja ekstra ya. Harus pakai quote, pakai koma, kemudian pakai join, tapi lebih rapi di bagian browsernya. Itu jadi kayak perbandingannya kayak gitu. Nah selain itu di sini juga gue jelasin kita bisa bikin semacam custom function.
Kalau lu pakai library itu mungkin pernah dengar kayak CLSX ya. Kemudian juga mungkin pernah dengar yang serupa kayak class names gitu. Jadi itu untuk nge-construct atau nulis kelas. Tapi pakai function. Dalam kasus tertentu itu sangat dibutuhkan. Kayak misalkan kita mau bikin conditional class pakai if condition gitu, pakai ternary operator misalkan. Atau kita mau ngegabungin beberapa kelas, kemudian kita pengen si kelasnya itu dipisah di argumen yang berbeda supaya bisa ditulis ke bawah misalkan, atau ya dalam kasus-kasus tertentu yang lain lah. Tapi yang paling sering ya itu tadi conditional class. Misalkan kita bikin komponen toggle gitu, kita pengen nge-toggle kelas show height mungkin, itu bisa. Kemudian mungkin kita mau bikin komponen badge, mau nunjukin status aktif dan non aktif. Kalau aktif dia dikasih kelas is active misalkan, itu bisa juga. Jadi library semacam itu kecil tapi ngebantu. Nih kayak gini, CLSX ini satu nih, ini yang sering gue pakai karena ini ringan. Kayak gini maksudnya tuh, di sini lu bikin kelas, kemudian lu bikin conditional class kayak gini. Atau lu pengen nulisnya dalam objek. Karena pada dasarnya kita bisa nulisnya kayak gini kan. Cuman dalam kasus tertentu mungkin lu harus nulisnya dalam objek. Kalau dipikirin sekarang itu ya susah juga apa kasusnya gitu. Tapi kalau lu ngerjain sebuah project yang kompleks itu biasanya ada aja kasus kayak gini gitu. Gua bikin project di kantor gua gitu. Cukup kompleks tuh. Ya biasanya nemu-nemu aja kasus-kasus kayak gini gitu. Harus nulisnya dalam objek kah, atau mungkin nulisnya di dalam array. Masih mending kalau array. Kalau di objek itu biasanya udah bener-bener itu harus dinamik banget gitu, atau harus dinamis banget kelasnya. Biasanya ya kayak gitulah, kasus-kasus kayak gitu biasanya muncul ketika kita bikin real life aplikasi yang cukup spesifik atau yang cukup kompleks kayak gitu. Nah, library ini biasanya dibutuhin. Oke, tapi sebelum itu kita nggak akan langsung pakai ini ya. Kita akan coba belajar bikin kelasnya karena, bikin functionnya karena memang simple banget. Jadi kita mau bikin kayak gini sintaksnya nih. Di sini kan kita pakai array ya. Ketimbang kita pakai array ini, kita bisa bikin function. Kita namain cn, kemudian di sini kita pakai nama parameter cns, turn, kemudian cns.join. Ini sebenarnya sama kayak sebelumnya, cuman ini dibikin lebih lebih kelihatan lebih enak lah daripada kita harus nulis join di sini gitu. Nah, kita hapus atau cut dulu, kemudian kita bikin kayak gini. Di sini, oke, masih koma ya? Bentar. cn array. Oh, sorry. Harusnya jangan pakai array. Nah, kayak gini. Di sini kita nulisnya kayak gini dan juga hasilnya sama kayak sebelumnya. Cuman kita bungkus pakai function, di mana function ini dia text atau ngambil argumen ya sebanyak mungkin, sebanyak kelas yang kita pakai di sini. Kemudian kita bikin satu parameter. Di sini juga pakai spread operator yang di mana jadinya dia bakal jadi array kayak gini. Kalau kita console log, di sini isinya jadi kayak gini. Nah, itu jadi array. Ini semua jadi array. Gitu. Karena kita pakai spread operator. Karena jadi array, kita bisa tinggal kasih join aja. Gitu. Nah, approach ini atau pendekatan ini mirip kalau kita pakai CLSX kayak gini. Ya ini library pihak ketiga lah. Ini kan kita bikin sendiri. Tentu kalau kita pakai library ini, biasanya mereka tuh udah bener-bener di-optimize untuk beberapa case yang lain sekaligus. Mungkin dia bakal ngehandle soal null value, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu yang bener-bener dia memang kerjanya untuk kasus-kasus kayak gini. Untuk conditional class misalkan gitu. Jadi bener-bener di-optimize untuk itu. Karena kan ini kita cuma bikin gini doang. Mungkin nanti ada kasus tertentu dia bakal
nggak jalan atau jadi aneh gitu si kelasnya ketika di-render di browser. Bisa aja terjadi, karena kan cuman kayak gini doang, ya nggak? Nah, coba kita lihat lagi di sini. Nah, karena di sini kita, nulisnya pakai, function, tentu kita nggak harus kayak gini. Gue jadi kepikiran kan. Nah, kita bisa gabung di sini. Misalkan di sini untuk, padding doang. Jadi px4 kita pindahin. Di sini khusus, eee, background, kita bisa pindahin nih. Lalu di sini khusus untuk shadow. Nah, di sini untuk teks. Di sini lebih gampang lagi nih nge-scan-nya, iya nggak? Sebenarnya preferensi juga sih, lu lebih gampang yang mana lihatnya. Kalau gue lihat yang ini lebih gampang lagi, lebih rapi juga. Lebih gampang scan, lebih rapi karena bisa ngedeteksi bahwa oh ini padding. Yang untuk background, yang ini untuk shadow, ini untuk teks, yang ini ya untuk appearance misalkan rounded gitu atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, karena kita nulisnya pakai function kayak gini ya, kita bisa nge-construct-nya kayak gini. Sebenarnya kalau kita pakai array pun sebelumnya itu bisa juga. Cuman kayak tadi ya, kalau kita pakai array, nah ya di sini kita harus pakai join. Kemudian juga jadinya agak kurang enak dilihat juga kalau kita nulis join di setiap class name kan. Sehingga kalau kita pakai kelas kayak gini, ya ini lebih elegan dilihatnya. Gitu kita pakai function cn, kemudian kita construct kelasnya kayak gini. Nah, ini lebih rapi nih dan juga di sini lebih rapih lagi. Jadi sama kayak sebelumnya, cuman cara kita nulisnya yang berbeda. Kayak gitu, oke? Jadi sebenarnya sampai sini kita udah nemuin satu cara untuk nulis class name yang lebih rapi. Sampai sejauh ini udah cukup kalau menurut gua untuk kasus-kasus yang umum gitu. Kecuali lu mungkin pengen yang lebih lagi nulis komponen dengan experience yang berbeda dan juga yang mungkin lebih terstruktur gitu. Nah, untuk itu kita akan bahas yang lain lagi setelah ini. Tapi untuk sejauh ini kita udah nemu cara yang paling basic untuk ngerapihin kelas-kelas Tailwind yang kita tulis di sebuah komponen React kayak gini. Sekarang kita akan pergi ke contoh yang lebih konkret. Sebelum itu gua akan pindahin ini ya, karena ini komponen sendiri, jadi gua akan bikin satu file namanya button. Kita bikin function button seperti biasa ya, ini React komponen. Terus kita export button tersebut. Nah, karena si button tersebut itu butuh cn ini, kita bikin satu namanya utils.js. Di sini kita export biar dia bisa dipakai di mana-mana. Oke. Udah ya. Sekarang kita panggil aja buttonnya. Nah, kita bikin misalkan click me ya. Nggak berubah ya, karena memang kita nggak nerima children di sini. Tuh kenapa kita perlu nerima children. Oke, udah selesai. Nah, pada kasus yang lebih nyata itu button itu biasanya punya beberapa warna. Dan juga beberapa gaya sebenarnya. Atau paling dasarnya lagi punya beberapa varian. Ukurannya ada kecil, kecil banget, ada yang sedang, gede atau gede banget gitu. Selain itu warnanya mungkin biru, kemudian merah untuk tombol yang lebih bahaya atau kuning. Atau mungkin gayanya ada yang outline, ada yang solid kayak gini. Atau ada yang nggak ada backgroundnya sama sekali. Biasa disebutnya itu ghost gitu. Kemudian ya mungkin ada beberapa gaya yang lain sesuai dengan visual yang kita butuhin atau sesuai dengan requirement kita. Tapi yang umum itu ya warna sama ukuran. Nah, kita akan bikin kasus kayak gitu. Sekarang itu kita cuman punya button satu gaya doang. Kalau kita mau bikin ukuran itu kayak gimana? Atau kita pengen
warnanya dulu deh kita ubah. Misalkan ada warna biru dan juga warna merah. Gimana nih kira-kira? Kalau gua biasanya karena kasusnya gampang, bikin aja di sini. Misalkan colors. Di sini kita kasih label misalkan primary ya, atau blue, atau red. Bisa juga. Tapi di sini kita pakai label primary. Nah, di sini kita bisa tulis yang berhubungan dengan primary. Misalkan background sama foreground-nya. Atau warna background dengan juga atau dengan si text color-nya juga. Jadi di sini kita bisa copy aja deh. Sini ya. Kita balik lagi ke sini, kita paste di sini dan juga jangan lupa text-nya white. Jadi kita hapus ini dan juga kita hapus ini. Gitu. Ini biarin kayak gini dulu. Oke. Kemudian selain itu kita butuh satu lagi red. Nah, karena mirip-mirip ya udah kita paste aja di sini. Red kita ganti namanya jadi danger. Kayak bootstrap gitu ya. Di sini kita pakai red warnanya, kemudian di sini juga red, di sini pakai white. Nah, sekarang kita tinggal gabungin di sini. Koma, di sini colors misalkan dot primary. Kemudian di sini kalau kita butuhnya danger, dia jadi warna merah. Oke, kita pindahin deh yang ini shadow-nya. Karena beda-beda. Di sini shadow red 300. Biar sesuai. Tapi poinnya sama. Kalau kita butuh primary, tinggal kayak gini. Kalau kita butuh danger, tinggal kayak gini. Simple kan? Nah, gimana caranya kalau kita butuh dua di sini? Kita bisa bikin prop color. Kita pas di sini color, yang ini danger. Ini primary. Masih belum berubah karena kita cuman nulis color di sini doang. Kita belum berdayakan prop ini di dalam body function atau komponennya. Nah, di sini kita tinggal ubah aja. Jadi kayak gini. Nah, udah kan jadi selesai tuh. Ini udah berhasil kita bikin kayak gini. Nah, supaya lebih elegan lagi atau lebih simple lagi, kalau yang primary itu nggak perlu dikasih. Jadi kita bisa kasih lewat sini, default props. Misalkan color. Di sini kita kasih primary. Nah, jadi kalau dia nggak diisi ya udah ngambil defaultnya. Defaultnya adalah primary. Jadi dia bakal value-nya tuh primary kalau nggak di-passing di sini. Itu ini yang paling simple ya. Jadi di beberapa kasus yang umum itu biasanya kita butuh kayak gini kan. Button beberapa warna. Nah, sekarang kalau kita butuh ukuran size misalkan kayak gimana nih? Apa kita pakai cara lagi atau cara yang ini lagi maksudnya? Atau kita bikin variabel lain untuk size, itu sizes. Ini. Supaya lebih enak, kita bisa nge-construct-nya di satu objek yang sama. Nah, kita bisa ubah ini jadi kayak gini. Objek, kemudian kita bikin color. Nah, di sini kita bikin namanya varian. Jadi lebih umum kan? Nah, di sini kita bikin size. Jadi ada dua key. Size itu hubungannya dengan padding. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Pertama misalkan yang normal. Normal itu gini. Atau konvensinya biasa medium ya. Medium. Gini. Kemudian ini harusnya nggak usah pakai ini ya. Terus di sini gua save lagi jadi error kan. Oke, di sini udah benar. Kemudian selain itu kita hapus ini. Yang ini kita hapus dulu. Nah, sekarang udah kayak gini, tinggal kita bikin di bawahnya nih. Variance.color, color. Kemudian koma lagi variance.size, size. Cuman yang size kita belum bikin. Sini kita bikin. Nah, di sini juga sama. Kalau defaultnya dia medium.
Kemudian kita save. Di sini kita bikin lagi nih. Kita copy di sini. 2. Nggak usah lah. Yang ini aja ganti. Size-nya yang ini misalkan, ini kan medium ya tadi. Oke, kita ganti jadi, apa lagi ya? Small deh. Nah, karena small nggak ada, dia nggak ngambil di sini. Karena kan nggak ada. Ya udah kita tinggal bikin di sini, berarti misalkan padding Y-nya 1, padding X-nya 3, jadi agak lebih kecil. Nah, jadi kayak gini. Kita bisa ubah di sini. Misalkan medium, yang ini small. Gitu. Nah, ini kasus yang lebih umum karena memang kalau kita bikin button kan ada beberapa tipe biasanya atau beberapa visual. Mungkin untuk yang primary ya warnanya biru gitu, atau untuk action-action yang lebih netral mungkin dikasih warnanya yang lebih netral, hitam, putih gitu, atau mungkin supaya lebih ngebedain dengan yang lain mungkin ya nggak ada backgroundnya, dia cuman border, atau yang untuk take action yang lebih atau ngambil atau aksi yang lebih berbahaya dikasih warna merah gitu supaya kasih tanda itu berbahaya gitu. Itu pelajaran visual ya. Tapi pada dasarnya kita bisa melakukannya dengan cara yang seperti ini. Ini cara simpelnya ya. Kayak gini jadinya. Pertama kita nulis base class-nya di sini. Base class ini simpelnya adalah kelas yang dimana dia bakal ada terus walaupun variansnya beda-beda. Itu yang namanya base class. Kemudian di sini ya kita construct lagi nih variansnya berdasarkan dengan yang ada di prop gitu. Jadi kita bisa ubah lagi nih di sini. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini, kita bisa bikin komponen yang lain lagi, kayak misalkan alert gitu, atau mungkin yang lain apa lagi? Menu gitu, menu item atau drop down atau yang lainnya lah. Jadi kita bisa ikutin approach yang kayak gini. Nah, sebenarnya gue bisa atau jangan gue deh, kita deh. Kita bisa nge apa ya, nge-refactor ini menjadi semacam function. Ya, jadi function, jadi fungsi JavaScript. Supaya kita bisa bikin kayak gini, itu pertama lebih elegan, kemudian juga lebih rapih dan bisa dipakai di komponen yang lain. Ini sebenarnya cukup, cuman kita bisa explore lagi dengan pendekatan yang lebih dari ini gitu. Nah, kita akan bahas lagi nih setelah ini. Sekarang kita bisa bikin sebuah function di sini. Function misalkan namanya button. Style deh. Nah, kita pindahin nih variansnya. Variansnya ke sini. Kemudian kita bikin satu variabel lagi namanya base. Ini untuk base class-nya. Nah, kita bisa pindahin yang ini ke atas, sini, kemudian sama yang bawahnya juga. Kayak gini. Nah, yang ini kita hapus. Sehingga nanti cara manggilnya nggak kayak gini. Biarin aja gitu. Tunggu ya, kita bikin fungsinya dulu. Karena kita udah punya dua variabel, base dan juga variance, jadi kita tinggal bikin return cn. Pertama base-nya dulu, kita gabungin nih. Variance.color, color. Variance.size, size. Jadi ini dia nerima, pertama dia nerima color, kedua dia nerima size. Gitu. Nah, di sini jadi tinggal manggil kayak gini. Button style, pertama color, kedua size. Sama aja outputnya, tapi ini lebih rapi kalau menurut gua. Karena kita tinggal panggil kayak gini doang, yang
lebih banyak itu di sini. Jadi kita nge-abstrak gitu menjadi satu fungsi. Jadi di sini lebih kelihatannya lebih sedikit kodenya karena kita pindahin ke sini. Gitu. Jadi ya jadi kita pisah gitu kan. Oke, kalau kita butuh variansnya banyak, tentu ini jadi bakal banyak juga parameternya. Terus juga jadi kita harus ikutin urutannya kan, pertama color, kedua size, mungkin ketiga itu outline segala macam gitu. Sehingga kita perlu ubah ini jadi objek. Gini. Kayak gini. Nah, di sini kita juga tulisnya objek. Nah, sama aja tapi lebih rapi kan dan juga nggak perlu harus sama kan aturannya atau urutannya gitu. Lu mau tulis color di sebelahnya juga ya tetap sama karena kan objek. Kayak gitu. Outputnya sama tapi approach-nya yang berbeda. Di sini lebih rapi, lebih tersusun gitu. Di sini kita tulis bagian stylenya, yang ini udah bagian elemennya aja. Mungkin kita fokus di bagian interactivity-nya dan stylingnya di bagian sini. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa ubah ini jadi lebih dynamic lagi. Jadi misalkan kita pengen bikin untuk elemen yang lain atau komponen yang lain dengan approach yang sama. Jadi supaya kita nggak perlu bikin function lagi, kemudian kita harus bikin kayak gini lagi nih, variabel gitu. Kemudian kita construct secara manual gitu. Nah, kalau kita bikin function lagi mengabstrak approach yang sama, kan jadi API itu. Jadi kita bisa tinggal panggil-panggil aja functionnya. Itu kayak gimana? Nah, kita akan bahas lagi nih. Habis ini, oke? Sekarang saatnya kita ubah lagi kode bagian ini. Sebenarnya kita masih pakai approach yang sama, cuman kodenya aja yang berbeda, supaya lebih fleksibel lagi. Pertama, kita akan bikin variabel. Kemudian di sini nanti nama functionnya varian. Jadi kita akan define dulu nih tampilan API-nya kayak gimana sih, gitu. Nah, di sini nanti base class-nya. Oke, di sini base class-nya. Kemudian di argumen kedua itu adalah varians yang ada di sini. Kita hapus dulu nih. Nanti kayak gini nih bentuknya. Tentu aja sekarang kalau kita reload nih error ya, karena memang varian itu nggak ada function varian. Kita belum bikin. Jadi kayak gini nantinya. Nah, varian ini function dia bakal return function lagi. Gitu. Nah, sehingga function tersebut yang di-return dari fungsi varian ini bisa diakses lewat button style. Gitu. Nah, function tersebut untuk ngambil kelasnya atau akan nge-generate kelasnya. Gitu ya. Tentu bakal mungkin masih bingung gitu apa yang gua maksud karena memang belum ada gambaran, nggak masalah. Kita akan bikin sebuah function di sini, kemudian kita export function. Kayak gini ya. Kemudian sesuai dengan tadi yang ada di sini, pertama itu base class, kedua itu variance ya. Variance. Kalau kita console log di sini udah ada. Jadi kita satu-satu ya. Kita return di sini, oke. Masih error, kita hapus dulu ini karena memang kita pengen lihat dulu. Nah, di sini ada base class-nya, kemudian di sini ada objek dari varians yang kita bikin sini. Oke ya. Kemudian di sini kita akan coba bikin console log ya untuk debugging. Supaya muncul. Ups, gini harusnya. Gini ya, nah muncul nih. Coba kita lihat lagi. Sekarang karena kita pengen return function ya udah kita bikin lagi function. Di sini namanya builder. Jadi fungsi ini
gunanya untuk ngambil kelas yang kita construct. Nah, di sini fungsi cn-nya kita bikin base kayak gini, bikin gambarnya dulu. Nah, di sini jadi kita bisa execute. Udah dapat kelasnya kan? Kita baru dapat kelas si base-nya doang. Simpelnya kayak gini. Kayak sebelumnya. Jadi kita bisa ngambil misalkan tadi color, primary, kemudian size, small gitu. Tapi tentu aja ini belum ya. Karena memang kita belum bisa bikin itu. Karena memang kita belum bikin juga kodenya. Tapi yang paling pertama kita akan tes color danger dulu. Kayak gini. Di sini belum ada ya, karena kelasnya masih base nih. Di sini kita bisa bikin semacam kayak gini. Variance dot tadi color ya. Kemudian di sini color. Color ini kita ambil dari argumen yang ini. Karena objek di sini kita passingnya objek, ya udah di sini juga objek. Gitu ya. Kita destructuring. Save. Nah, berhasil tuh. Jadi, pertama kita ambil kelas base-nya sampai sini. Nah, ini untuk varian color danger. Gitu. Jadi, dia ngambil varians yang ini. Gitu ya. Varians yang itu tuh ya yang kita define di sini. Gitu. Jadi, simpelnya seperti itu. Kita bikin semacam kelas definisinya. Pertama base, kemudian di sini variansnya. Nah, fungsi varian ini dia nge-return sebuah function lagi. Untuk kita ngambil kelas yang udah define di sini. Sesuai dengan variansnya gitu. Karena di sini returnnya function, kelas varian ini, sehingga ya ini jadi media untuk kita nge-call function tersebut. Variable button style ini. Karena kan return dari fungsi varian ini. Sehingga kita bisa jadi, atau kita bisa bikin function execution di sini. Gitu. Karena ya variabel ini jadi functionnya gitu, return dari varian. Kayak gitu ya. Nah, di sini kan ini masih static ya, maksudnya ini gua define secara manual color gitu. Kalau misalkan di sininya ada size, kita define lagi size di sini gitu. Nah, itu kan nggak bagus karena ya ngapain kita bikin API kalau kita harus define manual juga di sini kan. Maksud gua tuh harusnya dia jadi dynamic. Nah, untuk itu kita bisa bikin semacam ekstraksi dari nama varian yang kita provide di sini. Misalkan color, di sini juga ada size. Kemudian kita define di sini size medium. Tentu di sini belum muncul atau belum diambil karena memang kita belum bikin kayak gininya nih. Ngambil nilai size dari varians gitu. Kita bisa aja bikin, cuman kan jadinya manual. Untuk itu kita bikin kayak gini. Kita bikin misalkan nama ininya objek deh. Cek ya. Kemudian kalau kita lihat di sini obj kita hapus. Nah, dia sesuai dengan yang kita tulis, yaitu ada color, danger, dan juga size medium. Kita tinggal ekstrak aja. Untuk nge-ekstraknya kita bisa pakai object entries kayak gini, object entries untuk nge-ekstrak key atau objek dari yang kita provide atau passing. Hasilnya kayak gini dia tuh. Color, danger, size, medium. Jadi di sini key-nya dan ini value-nya, key dan value. Sehingga kalau kita udah bikin kayak gini, itu udah bisa kita looping. Pakai for each misalkan, atau mungkin dalam kasus yang lain kita bisa pakai map gitu. Tapi intinya kita udah dapat. Kita ganti deh objek namanya jadi, atau nama parameternya kita ganti jadi apa yang enak ya? Props aja deh, props ya. Soalnya kalau obj itu di gue udah di mapping gitu ke balik ke mode normal, jadi lama gitu. Oke, ini sama aja ya, udah kita bikin.
Nah, kita bikin semacam variabel di sini, classes, untuk gabungin kelas-kelas yang kita ambil dari variance. Nah, di sini kita bisa bikin check entries, kemudian di sini kita bikin props. Nah, di sini kita bisa nge-for each. Kita bisa pakai destructuring, di sini key dan di sini value-nya. Habis itu kita konsol log dulu biasa ya. Gue biasanya gitu, harus konsol log satu-satu biar kita ngerti gitu. Jadi itu buat apa kalau gue langsung ngoding sekaligus semuanya, itu jadi nggak seru gitu kan ngejelasinnya. Udah tuh ada color, ada danger, size, ada medium. Jadi kita bisa langsung akses nih. Kayak gini, variance, kemudian key-nya apa? Yaitu key sesuai dengan ini. Lalu value-nya sesuai juga. Jadi kayak gini nih. Tuh, key-nya dan value-nya dynamic sesuai dengan yang kita passing di sini. Color dan juga size misalkan. Pertama dia ngakses variable variance, yaitu yang dimana value-nya adalah yang kita passing di sini atau yang kita define di sini. Ada color, ada size. Kita akses variance pakai key sesuai dengan yang ada di props. Props yang ini nih maksudnya. Yang pertama kan color. Jadi kayak gini, variance, key, kemudian value-nya apa, sesuai dengan yang ini juga. Danger misalkan. Berarti danger ini sama aja kayak gini. Variance dot color dot danger gitu. Cuman kan ini hardcode ya, maksudnya secara statik gua tulis gitu. Kalau ini kan dynamic, jadi kita pakai cara kayak gini, akses indeksnya sesuai dengan yang ada di sini dan juga value-nya sesuai dengan yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang saatnya kita nge-push nih. Classes dot push variance key value. Sampai sini classes itu apa sih nilainya? Nah, dia array nih. Pertama dia value untuk yang pertama nih, color. Yang kedua ya untuk yang kedua juga, yaitu size. Jadi ini color, sesuai kan? Color tuh ada BG red, segala macam, dan ini yang size. Tinggal digabung di sini. Kita kasih koma. Nah, karena ini array, kita bisa thread classes. Kita save di sini. Kemudian isi function tersebut atau return-nya jadi kayak gini, kelas yang utuh sesuai dengan variance-nya. Sehingga kalau udah kayak gini, kita bisa pakai cara yang sebelumnya. Ya kita bisa undo nih. Kalau kita undo, balik lagi ke yang tadi gua hapus. Undo. Nah, ini dia. Kita save sekarang. Kemudian hasilnya sama aja kayak yang sebelumnya. Inilah kehidupan programmer ya, bolak-balik coding sama aja sebenarnya hasilnya. Ya, cuman ya kayak gitu, kita harus nyari mana yang lebih efisien dan juga mana yang sekiranya lebih bisa dipergunakan lagi supaya nggak banyak duplikasi gitu kan, padahal approach-nya sama gitu. Jadi kita abstrak jadi API sehingga kita bisa pakai ulang atau kita bisa reuse si API ini gitu. Jadi sebenarnya kayak gini ya, sebenarnya bisa kita bikin validasi juga kayak gini misalkan. Kan itu adanya color sama size doang. Kalau misalkan kita pengen yang lain misalkan corner, rounded, kan nggak ada ya. Nah kalau nggak ada kan dia error. Karena dia nyoba ngambil corner dari varian sini, kan nggak ada tuh. Ya kan? Nggak ada, jadi dia bakal error. Gitu. Sehingga kita bisa cek di sini if. Gimana ya enaknya? Gini kali, key in variance ada sih namanya has atau own property gitu. Gue lupa lagi. Coba kalau kita bungkus pakai in, bisa nggak? Kalau nggak kita lihat aja.
eh, apa ya? Colok dulu deh coba. Not found. Key. Terus jalan gak dia? Nah, tetap jalan ya. Tapi dia ngasih ini. Ngasih log ya. Atau kita bisa ganti jadi warn. Jadi kita kasih jadi warning ya. Not found. Corner. Gitu. Jadi kayak gini. Kita ngecek nih. Corner ada nggak di variance? Di sini nggak ada kan? Ya udah di warn kayak gini. Tergantung lu mau pakai approach yang mana atau throw. New error. Gini bukan sih extension atau throw error? Kebanyakan di PHP belakangan ini gue jadi lupa. Not found. Key, coba kita tes. Nah, kalau exception ya jadi kayak gini ya, atau kalau kita pakai new error gini. Jadi dia bener error. Supaya masih jalan, kita bisa pakai warn kayak gini. Sehingga ya dia tetap jalan si komponennya. Gini ya tuh. Oke, hasilnya sama, tapi balik lagi tadi. Coding yang beda. Gitu. Di sini juga sama cara pakainya. Nah, kalau kayak gini jadi lebih elegan lagi dan jadi lebih rapi ketimbang pakai cara yang sebelumnya tuh kita bikin function manual. Kemudian returnnya kita pakai cn kan tadi class name yang ini nih, function class name ini. Kemudian kita bikin variable base, variable variance gitu. Jadi bikin secara manual. Kalau gini kan lebih pendek juga. Dan juga ya lebih rapi, lebih enak dibacanya. Oh, ini bikin varian nih. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi setelah beberapa lama ninggalin project ini misalkan, masih bisa baca lah gitu. Oh, ini bikin varian nih, nge-construct varian atau nge-construct styling untuk button. Nama variabel aja button style gitu. Di sini varian, di sini base class-nya, di sini variance-nya. Jadi lebih rapi kalau kayak gini. Gitu. Di sini juga gue jelasin sih. Ini nih. Ini ya. Di bawah. Kayak gini nih. Nah iya mirip-mirip. Ya karena gue juga yang bikin kan. Ini kayak gini kan. Gue bikin varian. Oh di sini varian values gue kasih namanya. Tadi kan props ya. Harusnya props sih lebih enak gitu ya kalau props karena kan di sini. Ya ini juga masuk sih. Sama ya. Kalau di sini nggak ada pengecekan tuh. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai cek ya di sini. Di sini nggak dicek. Jadi ya bakal error kayak tadi. Gitu. Ya ini simple aja contohnya. Kayak gitu. Sehingga kalau kita bikin untuk yang lain itu bisa tinggal pakai cara yang sama. Entah itu bikin alert misalkan atau bikin drop down atau bikin yang lainnya itu tetap caranya yang sama. Itu ini kasus yang konkret. Jadi kalau bikin project itu kan bikin komponennya dulu biasanya kan. Itu kalau lo bikin komponennya dari awal gitu. Tapi kalau kasus-kasus gue itu biasanya ya memang dari awal. Walaupun mungkin base-nya kita pakai headless ya. Karena interactivity itu susah bikin ya. Jadi fokus di styling. Nah walaupun pakai headless ya tetap untuk styling kayak gini masih bisa dipakai gitu. Karena kan itu cuman interactivity-nya doang. Untuk soal stylingnya tetap aja harus nyari lagi approach-nya. Ya approach kayak gini bisa digunakan untuk nulis komponen Tailwind di React. Tentu ini bukan cuman di React sebenarnya karena ini kan JavaScript ya, JavaScript basic lah. Regular ini ya standar, JavaScript standar gitu. Di project JavaScript lain selain React kayak di Vue misalkan atau di Svelte ya masih bisa dipakai harusnya karena kan sama-sama JavaScript. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan coba explore lagi nih soal varian ini, oke? Ngomong-ngomong soal variance, di JavaScript juga ada library untuk bikin variance sama kayak function yang kita bikin sebelumnya. Di sini kan kita bisa nulis base class, kemudian variance-nya kan. Nah, library ini namanya class variance authority. Jadi, untuk penggunanya kayak gini, sama. Ada base class, kemudian yang kedua itu variance-nya. Cuman di sini ya agak beda aja di bagian argumen keduanya.
Kalau kita kan langsung variance ya. Kalau di sini dia nggak langsung variance karena dia ada properti yang lain, ada compound variance, juga ada default variance. Dia harus pakai variance dulu baru tulis di sini variance-nya apa. Gitu kalau kita kan langsung ya. Kayak gitu. Nah, jadi ini mirip pada dasarnya ya sama untuk bikin varian, cuman ya API-nya aja yang beda. Karena memang tadi tuh dia ada fitur-fitur lain, ada compound variance gitu. Juga ya dia bisa pakai array gitu. Oke, jadi itu ya. Ini soal class variance authority. Ya mungkin lu mau pakai yang ini atau merasa yang ini juga cukup. Kalau pakai library ini kan dia pasti udah di-optimize gitu, udah di-optimize untuk kasus variance ini. Juga ya ada supportnya, jadi lu nggak perlu bikin lagi dari awal gitu. Lu bisa pakai yang ini. Kalau ada bugs ya tinggal open issue gitu kan. Kemudian juga ya dia fiturnya lebih banyak kayak gitu. Nah, kita bikin dari awal supaya kita paham gitu. Untuk bikin variance, function yang bikin varian maksudnya, itu kayak gimana. Kemudian jadi belajar juga soal ngegabungin kelas Tailwind supaya lebih rapi kayak gimana gitu kan. Kan tadi kita bahasnya dari awal gitu, dari pertama banget atau dari yang paling basic. Bahwa kalau kelas Tailwind semakin banyak itu ya semakin jelek HTML-nya atau markup-nya. Kemudian juga kita belajar pakai template literal supaya bisa agak ke bawah. Cuman ya jadinya agak yang nggak enak gitu di bagian si browsernya gitu, nggak normal tapi valid ya. Kemudian di bagian pretiernya, kemudian kita pakai alternatif array segala macam lah sampai kita ngomongin varian. Dan ya kebetulan sama-sama variance. Di sini ada library namanya class variance authority. Nah, gue pernah pakai juga ini library ini gitu. Sekarang kita bisa coba install di sini, kemudian kita exit dulu ya. Karena dia nama library-nya panjang, ya udah kita harus ketik juga di sini tuh. Tuh dibahas tuh. Kenapa panjang nama package-nya? Kecil juga ya ukurannya, jadi ya nggak lama-lama banget. Sekarang kita bisa import. Itu default atau nggak sih importnya? Lupa gue. Balik lagi ke sini. Enggak, kita pakai kayak gini, CPA from class variance authority. Nah, di sini kita tulisnya CPA. Kita cut, kemudian di sini kita bikin objek variance, kemudian kayak gini. Kalau kita balik lagi, kita reload. Gue belum start ya. Nah, sama aja hasilnya, ya kan? Tetap sama kayak sebelumnya, cuman sekarang kita pakai CPA. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita pakai CPA, kita nggak perlu nulis di sini lagi. Kita bisa tulisnya di sini. Tergantung sih lu pengennya di mana gitu. Kita bisa pakai convention-nya si CPA. Color, kemudian di sini primary, kemudian size, medium. Tuh, sama aja, cuman kita tulisnya di dalam sini. Kayak begitu ya. Jadi, oke. Itu soal class variance authority. Nah, selebihnya fiturnya apa aja ya lu bisa explore di sini. Gitu. Tapi pada dasarnya ya itu sama kayak function yang kita bikin sebelumnya. Dan sejauh ini kita udah belajar nulis kelas-kelas Tailwind yang lebih rapi lagi. Daripada kita nulisnya satu baris ke samping gitu kan, itu panjang banget. Dan ya tadi bakal muncul masalah kayak susah maintainnya karena nyari kelasnya jadi panjang gitu, jadi banyak gitu kan, susah scan-nya. Kemudian kita juga belajar ngerapihin pakai template literal. Kemudian pakai array juga, akhirnya kita bisa pakai gaya variance ini. Tentu dalam kasus-kasus yang harus pakai varian aja sebenarnya komponennya. Mungkin ada komponen-komponen yang kecil gitu yang nggak harus pakai variance ya. Yang nggak perlu gitu. Tulis pakai cara yang paling simpel juga cukup ya udah gitu kan.
Jadi kayak gitu. Kita udah pelajari eh, nulis kelas-kelas Tailwind dengan cara yang lebih, ya menurut gue lebih rapi lah gitu. Terserah menurut lu enggak gitu, tapi seenggaknya kita udah belajar ini. Oke ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan juga kalau ada ide apa lagi gitu. Kadang gue stuck itu mau bikin konten apa ya, atau belajar apa lagi ya gitu. Ya boleh di komen juga, dan kalau pengen diskusi juga boleh. Oke, itu aja. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Bye-bye.